Subuh kali ini terasa begitu menegangkan. Orang-orang berbondong-bondong beralih menuju rumah singgah untuk menjual akal. Sebab salah satu warga mengatakan, topeng tabiat itu bukanlah obat. Baiknya memakan daging keledai saja, lebih menjanjikan untuk melepas segala virus. Tidak terdengar kumandang azan subuh di kampung. Sudah terhalang hentak kaki dan asap abu-abu yang diketahui adalah simbol keresahan warga sekitar. Daging keledai sudah habis, sayang sekali. Saya pastikan besok sudah terisi. Bapak dan Ibu sekarang buat saja jamuan bunga mawar, oke? Antrian masa itu saling sahut-menyahut, menumpahkan segala kekecewaan. Karena 5 jam berdiri di depan pagar dengan posisi tiada memiliki apapun. Sebab akal milik masing-masing sudah diserahkan pada Pak Kades untuk ditukar pada daging keledai, katanya. Sehingga tak heran jika mereka gusar. Bahkan sesekali salah satu dari antrian meneriakkan takbir tak henti-henti. Daging keledai. Konon, katanya pelindung virus yang tengah narsis di televisi baru-baru ini. Ujar Pak Kades sendiri, dia bilang daging keledai itu simbol dari segala kedamaian. Tidak seperti akal yang selalu dibantu-bantu ibu bidan. Sungguh, mahal betul harganya. Tentu bukan level kami. Singkat cerita, sesuai janji, Pak Kades mengunjungi kota lalu pulang dengan beberapa kilogram daging keledai sebagai persediaan. Aneh, malah menyengat bau melati dari arah sudut kamar mandi. Namun, siapa peduli bau melati? Sekalipun daging keledai jauh lebih ciamik. Sejauh ini, begitu penilaian Pak Kades. Ketukan pintu berhasil memecah fokus Pak Kades. Siapa pula malam-malam mengganggu ketentraman rumah orang lain. Dengan langkah goyah, Pak Kades membuka pintu. Lantas, anak kecil lusuh diterimanya. Alamak, ada apa ini? Malam-malam kau datang, orang lain pada tidur. Anak itu malah menangis. Satu sandalnya tertinggal akibat terlalu panik. Ia menggoyangkan lengan Pak Kades beberapa kali. Pak Kades, tolong saya, Pak. Setelah memakan daging keledai itu, badan Bapak saya menjadi menggigil dan nafasnya menjadi terengah-engah. Sekarang uang saya sudah habis dan saya tidak bisa memberikan Bapak saya obat, Pak. Tolong saya, Pak. Pak Kades menarik nafas gusar. Ia masuk ke dalam rumah, mengambil air mawar, Bawalah air mawar memberikannya pada ini. anak itu. Bawalah bapakmu ke surau dan saya akan menyusul bersama Dokter Nur. Anak itu berseru terima kasih beberapa kali, menciumi tangan Pak Kades, lalu lekas menurut. Selepasnya, Pak Kades hendak mencuci tangan ke kamar mandi. Namun, hendak disambut aroma melati yang kian tajam. Mengapa biarkan aku berbau bersinggah-singgah? Aku dan teman-temanku sudah siap mengundang kalian di surau, tetapi malah pos. Mereka ingin melindungi keluarga terlebih dahulu. Kamu jangan ikut campur. Wanita itu malah cekikikan, seperti tengah mendengarkan jawaban anak kecil yang malang. Entah sudah berapa kali Pak Kades membacakan ayat kursi, atau sekadar membolak-balikan tangan, tanda zikir. Apalagi jika wanita itu mulai tertawa, karena suara dan baunya begitu gila. Bagaimana pula indahnya lisanmu diindahi ayat suci, namun hatimu lebih laknat dari aku sekalipun. Bahkan setiap terkejut, apamu kumandangkan adalah zikir, namun hatimu abu seperti tak malus mati. Lincahnya melebihi angin yang menjemput rumput alang-alang. Pun busuknya menenangkan sekaligus mencekam. Aku tidak mengerti. Berhenti menggangguku, setan sialan.
Aku tahu siapa dirimu, si penipu yang menjual akal warga ke kota dengan upah lebih besar, lantas mengelabui warga sendiri dengan iming-iming daging kenyang. Bagaimana bisa kamu dikatakan penipu dengan abu seperti itu? Tetapi harga akal itu mahal. Kampung ini tidak akan sejahtera karena akal. Kamu sering mendata orang-orang miskin untuk mendapat santunan dari pejabat, lalu dikemanakan dana puluhan juta itu? Lucu sekali, tikus ini mengelabui Tuhannya sendiri. Kurang ajar, jangan bawa Tuhanku. Pergi kamu setan sialan. Anak tadi tengah sekarat sebab bapaknya tersangka virus. Berkat dirimu, bapaknya tak akan lama lagi. Apa yang dituai, maka itu yang dipakai. Jangan mengguruiku, setan busuk. Dalam jiwa orang lemah, Allah begitu peka. Lantas apa yang ada dalam jiwa? Dunia ini terlalu bodoh untuk dibodohi. Perkataan itu kian melekat pada otak Pak Kades. Kini, bau melati semakin tajam, pun mampu menggores hidung. Buat siapapun yang menciumnya merasa pusing dan mual. Pak Kades pingsan setelahnya. Pak, bangun. Udah subuh, sembahyang, Pak. Usai subuh, Pak Kades menghitung sisa keuangan dari pejabat kota untuk kemudian dikembalikan pada warga, terutama anak kemarin yang baru saja mampir dalam mimpinya. Dia berjalan tergesa-gesa ke arah masjid, hendak mengumumkan akal hari ini gratis dari pejabat kota. Juga topeng tabiat yang kini siap mendatangi rumah warga. Setelah sampai di depan surau tua itu, dengan bangga, Pak Kades membuka kenop pintu. Namun, setelahnya Pak Kades dibuat terkejut. Di dalamnya sudah dipenuhi warga. Ada yang mengejang, tergeletak sembarangan, terbatuk-batuk, hingga sesak. Di posisi imam, anak lusuh itu tengah memeluk bapaknya. Namun, keduanya sudah tidak bernafas. Korban virus COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia semakin sedikit, sepi, sudah semua hilang. Berterbangan sekalian dengan nyiur. Untuk selamanya, raib sudah.